Terima kasih sudah datang. Hari ini aku mau lanjutin soal Perang Dunia II. Cuman kalau hari ini yang aku bahas lebih ke perlawanan-perlawanannya. Udah kelihatan belum? Slide-nya udah kelihatan? Udah, Mas, udah kelihatan. Udah. Sip-sip. Jadi ini bentuk-bentuk perlawanan rakyat dan pergerakan bangsa Indonesia. Ini aku pecah jadi dua bagian. Jadi ada perlawanan bersenjata sama perlawanan yang tanpa senjata. Yang hari ini aku bahas adalah perlawanan yang gak pakai senjata. Jadi kalau perjuangan yang tidak menggunakan senjata itu ada tiga, yaitu perjuangan melalui organisasi Jepang, lalu melalui MIAI, sama pergerakan bawah tanah. Yang pertama ada perjuangan melalui organisasi bikinan Jepang. Jadi kalau misalnya di buku itu ada dijelaskan kalau dan di pelajaran sebelumnya juga Jepang itu kan ada beberapa organisasi ya, entah itu organisasi militer dan non militer. Nah kalau yang non militer kan salah satunya ada gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Jadi Putra itu awalnya adanya karena pembubaran partai politik. Jadi pada zaman Hindia Belanda itu kan sempat ada tersisa partai-partai politik, tapi karena setelah jatuh ke tangan Jepang, Jepang kan udah nggak mau ada urusan sama sekutu, apalagi di Indonesia yang waktu dijajah, makanya waktu itu dibubarin. Lalu diadakannya Putra, dan Putra itu pendirinya ada 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, sama Kiai Haji Mas Mansur. Itu jadi pemimpin Putra. Tujuan aslinya sih itu supaya kaum-kaum cendekiawan yang nasionalis itu bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kepentingan Jepang. Cuman pada saat pergerakan ketika sudah bergerak, udah Putra itu udah mulai berjalan, Putra itu kayak diem-diem melakukan propaganda kayak mempengaruhi rakyat masyarakat dan rakyat-rakyat itu untuk kayak nggak menggulingkan Jepang sih, kayak lebih ke melakukan perlawanan kecil gitu. Nah karena ketahuan akhirnya Putra itu dibubarin waktu April 1994. Nah dilanjut ke barisan pelopor. Jadi barisan tadi kan terakhir Putra kan dibubarin karena ketahuan, lalu dibentuk lagi Jawa Hokokai, itu maksudnya organisasi non militer setelah Putra. Nah uh, Jawa Hokokai ini tuh ada kayak sub unit, bukan sub unit sih, kayak sub organisasi lagi bagian dari Jawa Hokokai, itu namanya barisan pelopor atau bahasa Jepangnya itu Shui Shintai. Pemimpinnya Soekarno, kepala sekretariatnya Sudiro, dan anggota lainnya itu ada Khairul Saleh, Asmara Hadi, Soekarjo Wiryo Pranoto, sama Oto Iskandar sama ada masih lain-lain lagi. Nah, tujuan dari barisan pelopor itu adalah penyalur aspirasi nasionalisme. Sebagaimana kita tahu kalau Soekarno itu adalah nasionalis, jadi sebagai penyalur aspirasi nasionalisme. Selanjutnya ada Chosangi, itu adalah Badan Penasihat Pusat, dibentuknya pada saat 5 September 1943 oleh Jenderal Hideki Tojo. Itu pada saat itu adalah Perdana Menteri Jepang. Nah, Chosangi ini tuh Chosangi ini tuh dibentuk atas 43 anggota, yaitu 20 orang yang dari Jepang, 23 dari Indonesia. Tugasnya adalah memberi nasihat atau pertimbangan kepada Seiko Shikikan, itu badan militer pada saat itu. Jadi kenapa ada anggota Jepang dan Indonesia? Karena kan pada saat itu Jepang menduduki Indonesia, jadi membutuhkan pandangan dari orang Indonesia mengenai situasi di Indonesia. Sementara itu kan sedang diduduki oleh Jepang, yang sudah jelas pemerintahan itu oleh pemerintahan Jepang. Itu sebabnya Jepang tidak akan membiarkan Indonesia itu punya organisasi sendiri. Semuanya harus ada dalam pengawasan Jepang. Jadi semua organisasi yang aku bahas pada hari ini semuanya ada diawasi sama orang Jepang. Nah, tadi kan tujuan Chosangin ini kan untuk memberi nasihat dan pertimbangan kepada badan militer, kayak pemimpinan militer gitu. Nah, makanya salah satu sarannya itu adalah membentuk pelopor tadi, pelopor tadi yang ada di Jawa Hokokai.
gitu. Itu kalau untuk yang perjuangan yang dari organisasi yang dari Jepang. Selain dari organisasi Jepang kan Indonesia juga punya badan-badan lain atau organisasi-organisasi lain yang dibentuk oleh biasanya pada pemuda-pemuda pada saat itu untuk melakukan perlawanan pada Jepang kan. Jadi kan dari orang dalam ibaratnya dari bagian organisasi Jepang sendiri. Sekarang itu ada di organisasi Islam pada zaman itu. Jadi secara garis besar MIAI itu Majelis Islam Ala Indonesia itu ada perkumpulan dari organisasi-organisasi Islam. Jadi pada saat itu umat-umat Islam sudah membentuk organisasi-organisasi sendiri sesuai daerah itu, dan pada tanggal 21 Desember 1937 itu dilebur, maksudnya dijadiin satu persatuan ini di organisasi besar yang namanya MIAI tadi. Pendirinya itu Kiai Haji Mas Mansur, Wahab Hasbullah, sama Wodo Ami Seno, dan beberapa orang-orang penting lainnya. Tapi yang utamanya tiga itu. Nah, tadi kan aku sudah bilang kalau semua organisasi itu ada di bawah pengawasan Jepang. Eh, maksudnya ada orang Jepangnya sama ada orang Indonesianya. Cuman kalau untuk MIA ini emang benar-benar perkumpulan-perkumpulan dari organisasi Islam yang udah ada. Nah, kenapa dibolehin? Karena meskipun Jepang yang kita tahu adalah penjajah yang kejam, mereka juga masih mau punya pendekatan terhadap orang-orang masyarakat Indonesia. Dan sementara karena Indonesia itu adalah negara dengan umat muslim yang banyak dan dengan organisasi keagamaan yang aktif, maka Jepang pengen mengambil pendekatan, ya PDKT lah istilahnya, ke aktivis-aktivis dari kalangan umat muslim gitu. Organisasinya sebenarnya udah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Cuma pada saat zaman itu mereka bentuknya masih organisasi keagamaan. Lalu mulai mengambil alih menjadi kegiatan politik sejak Hindia Belanda mulai mulai diambil alih sama pemerintahan Jepang gitu. Nah, MIAI sendiri udah melaksanakan 3 kali kongres, maksudnya kayak perkumpulannya mereka, supaya antara satu organisasi itu ada kerjasamanya. Nah, salah satu produk, maksudnya salah satu hasil dari MIAI itu adalah membentuknya Baitumal atau Lembaga Pembendaraan Negara. Nah, waktu pada saat itu tuh MIAI tadi itu belum matang bentuknya, maksudnya hanya masih perkumpulan dibentuk oleh umat Islam sendiri atas inisiatif pribadi. Dibubarin pada tahun 1943 karena mau diganti jadi Masjidi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia, November 1943. Nah, itu pembentukan menjadi Masjidi itu jatuhnya lebih resmi. Nah, sekarang perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan gerakan bawah tanah itu dilakukan sama rata-rata kaum muda ya, Sultan Syahrir and the Gang itu mereka biasanya punya pengetahuan dari yang terdahulu dari India Belanda yang mau dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan Jepang. Yang pertama ada gerakan Sultan Syahrir, ini kayak pionirnya Sultan Syahrir yang memulai gerakan bawah tanah. Sultan Syahrir itu melakukan pergerakan ini karena jelas dia menentang pemerintahan Jepang, dan dia itu ada dalam kubu, bukan kubu sih, kayak dia tuh lebih mendukung pemerintahan zaman model Eropa dengan parlementer. Dan Sultan Syahrir itu mengumpulkan pemuda-pemuda dari Jakarta, Surabaya, Cirebon, Garut, dan Semarang. Yang kedua adalah kelompoknya Amir Syarifuddin, salah satu orang dari golongan muda juga. Jadi semuanya itu berawal dari hubungan antara Amir Syarifuddin dan Edinburgh. Dia itu pimpinan Departemen Pendidikan Hindia Belanda. Seperti yang aku bilang tadi, rata-rata orang yang dari gerakan bawah tanah itu punya koneksi dengan orang-orang Hindia Belanda sebelum dia diambil sama Jepang. Nah, karena Amir Syarifuddin itu udah punya hubungan erat sama Edinburgh ini, maka Edinburgh memberikan bantuan finansial dalam bentuk 25.000 golden untuk mengkoordinir gerakan bawah tanah. Karena kan untuk membuat sebuah gerakan itu selain membutuhkan orang juga membutuhkan biaya. Amir Syarifuddin sama seperti Sultan Syahrir, dia itu anti fasis dan menolak untuk kerjasama dengan Jepang. Nah, waktu tahun 1944 Amir Syarifuddin tuh
pergerakan